Perkenalkan, nama saya Gavrila Stoshetoling dengan NPM 2210200190 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas negara Indonesia sebagai negara maritim. Pengertian dari negara maritim sendiri ialah negara yang sebagian besarnya merupakan perairan, bisa dikatakan negara maritim dikelilingi oleh daerah lautan atau perairan yang lebih besar daripada daratannya dan memiliki berbagai kekayaan alam dalam laut dan kondisi geografisnya dikelilingi oleh perairan. Alasan utama Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena 70% wilayah Indonesia berupa perairan, sementara hanya 30% yang berupa daratan. Adapun upaya untuk memaksimalkan keberadaan kemaritiman dan kepulauan Indonesia, yang pertama adalah pembangunan kembali sumber budaya maritim Indonesia. Yang kedua ada berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, ada komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas dalam membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan. Ada beberapa contoh kekayaan Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama ada hutan mangrove, perikanan, keindahan pantai, dan terumbu karang. Kekayaan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, wilayah laut yang lebih luas daripada darat. Sebanyak 62% dari wilayah Indonesia ditutupi oleh laut. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai luas wilayah 6,32 juta km persegi. Panjang garis pantai Indonesia bahkan mencapai 80.000 km, terpanjang kedua setelah Kanada, sedangkan luas daratan sekitar 2 juta km persegi. Yang kedua, kehidupan masyarakatnya yang dekat dengan laut. Masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai nelayan. Indonesia memiliki suku Bajo di Sulawesi Selatan yang hidup sebagai nelayan dan bertempat tinggal di atas laut. Kekayaan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang pertama, wilayah laut yang lebih luas daripada darat. Sebanyak 62% dari wilayah Indonesia ditutupi oleh lautan. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai luas wilayah 6,32 juta km persegi. Panjang garis pantai Indonesia bahkan mencapai 80.000 km persegi, terpanjang kedua setelah Kanada, sedangkan luas daratan sekitar 2 juta km persegi. Yang kedua ada kehidupan masyarakatnya yang dekat dengan laut. Masyarakat pesisir banyak bekerja sebagai nelayan. Indonesia memiliki suku Bajo di Sulawesi Selatan yang hidup sebagai nelayan dan bertempat tinggal di atas laut. Yang ketiga, ada potensi laut yang melimpah. Nilai kekayaan tersebut sebagian besar berasal dari industri perikanan, ditambah dengan terumbu karang, hutan mangrove, dan kekayaan pesisir. Yang keempat, memiliki sumber wisata bahari. Contohnya seperti Pulau Komodo, NTT, Pantai Dermawan, dan di Kalimantan Timur. Yang kelima, ada memiliki potensi strategis di perairan internasional. Yang kelima, memiliki potensi strategis di perairan internasional. Negara ini terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Adapun upaya untuk memaksimalkan keberadaan kemaritiman dan kepulauan Indonesia, yang pertama adalah pembangunan kembali sumber budaya maritim Indonesia. Yang kedua ada berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, ada komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas dalam membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan. Yang keempat, ada diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, ada membangun kekuatan pertahanan maritim.